Halo anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi baru yaitu vektor. Kita definisikan terlebih dahulu ya. Apa itu vektor? Besaran berdasarkan nilai dan arahnya itu dibagi menjadi dua, yaitu skalar dan vektor. Besaran skalar. Besaran skalar itu apa? Besaran yang hanya memiliki besar atau nilainya saja. Contoh, massa, waktu, dan suhu. Nanti kita bedakan antara besaran skalar dan vektor. Nah, kalau besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar atau nilai dan juga arah. Contoh kecepatan, percepatan, dan gaya. Tadi kembali lagi ke contohnya. Skalar itu kan cuma punya nilai ya, tapi dia nggak punya arah. Contohnya massa. Massa 2 kg ke timur. Bisa nggak? Pantes nggak? Nggak ya. Atau waktu 2 second ke kanan, kan nggak pantas ya. Oleh karena itu skalar itu hanya punya nilai tanpa punya arah. Contohnya massa 2 kg kayak gitu. Kalau vektor adalah besaran yang punya besar atau nilai dan juga arah. Contohnya kecepatan. Kecepatan suatu mobil adalah 30 meter per second ke arah utara, kan pantas ya. Nah, itu perbedaan skalar dan vektor. Sekarang, karena skalar dan vektor itu dua besaran yang beda, otomatis penulisan vektor itu harus dibedakan dengan penulisan skalar ya. Kalau skalar ditulis dengan biasa, kalau vektor itu ada aturannya. Aturan gambar dan notasi vektor. Nah, ini. Untuk membedakan besaran skalar dan vektor, maka pada penulisan besaran vektor terdapat aturan khusus yang disebut dengan notasi vektor. Notasi vektor dituliskan dengan huruf bercetak tebal atau huruf yang diberi tanda panah di atasnya. Contoh vektor kan salah satunya gaya. Jadi nulisnya gini, F-nya dicetak tebal. Kalau enggak, kan kalau tulis tangan ini kan susah kalau cetak tebal. Jadi cetak tebal atau diberi tanda panah di atasnya. Biasanya ini untuk tulis tangan, yang ini untuk diketik di laptop. Nah, selain itu, sebuah vektor digambarkan dengan sebuah anak panah. Nah, yang perlu diperhatikan ini nih. Selain itu, sebuah vektor digambarkan dengan sebuah anak panah. Nah, ini perlu diperhatikan. Panjang anak panah menggambarkan nilai atau besarnya suatu vektor dan arah anak panah menyatakan arah vektornya. Maksudnya gimana? Ketika ada gaya 10 Newton dan gaya 5 Newton, maka tanda panah ini harus mewakili besarnya 10 Newton. Misal, panjangnya garis ini 10 cm, panjangnya garis ini 5 cm. Berarti di sini setiap 1 cm mewakili 1 Newton. Nah, bisa diperkecil nggak Bu Uti? Bisa. Tapi perbandingannya sama. Misal gaya 10 Newton digambarkan dengan 5 cm, tanda panah 5 cm, berarti otomatis vektor 5 Newton digambarkan dengan berapa? Dengan 2,5 cm. Nah, arahnya gimana? Arahnya ke kanan. Ini menunjukkan arah. Nah, tanda panah ini juga ada namanya. Kalau yang di belakang itu namanya pangkal, yang di depan yang ada kayak gini ya, itu namanya ujung. Ini buat pegangan kalian nanti buat gambar vektor. Yang paling belakang disebut pangkal, yang ada topinya ini disebut ujung. Nah, sekarang masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan vektor atau istilah lainnya resultan vektor. Resultan vektor itu punya dua metode. Yang pertama metode grafis, yang kedua metode analitis. Nah, metode grafis itu berarti caranya digambar. Jadi nanti di vektor kalian persiapkan busur dan juga penggaris, karena tadi besarnya vektor itu atau panjangnya tanda panah itu mewakili besarnya vektor. Metode grafis yang pertama yaitu metode jajar genjang. Metode jajar genjang itu aturannya adalah pangkal ketemu sama pangkal. Jadi misal ada vektor A, arahnya ke sini.
sama vektor B arahnya ke sini. Metode jajar genjang itu aturannya adalah pangkal ketemu pangkal. Berarti vektor A, ini kan pangkalnya, diketemukan dengan pangkalnya vektor B. Nah, ini metode jajar genjang gini. Ini kan vektor A. Pangkalnya ketemu sama vektor B. Nah, di sini. Terus dibuat seperti bentuk jajar genjang. Resultannya gimana? Resultannya ditarik dari pangkal sini ke ujung sini. Ini resultan vektornya untuk A plus B. Nah, sekarang metode segitiga. Metode segitiga itu aturannya adalah ujung ketemu sama pangkal. Ini kan vektor A, ujungnya yang ini ditemukan dengan pangkalnya vektor B. Misal, ini vektor A, ujungnya ditemukan dengan pangkalnya vektor B, resultannya membentuk segitiga. Ini resultannya. Karena A plus B berarti gambarnya dari A ke B. Ini metode segitiga. Nah, terus metode poligon. Metode poligon itu adalah metode yang digunakan untuk penjumlahan lebih dari 2 vektor. Aturannya sama kayak segitiga, yaitu ujung ketemu pangkal. Misal ini kan sudah ada 2 vektor, ditambah lagi 1 vektor, yaitu vektor C. Maka metode poligonnya A, ujungnya A ketemu pangkalnya B, ujungnya B ketemu pangkalnya C. Resultannya dari sini ditarik ke sini. A plus B plus C. Ini untuk penjumlahan vektor. Pertanyaannya, kalau pengurangan gimana Bu Uti? Kalau A min B gimana? Apakah bisa digunakan 3 metode ini? Bisa. Yang kalau pengurangan itu aturannya seperti ini. Pengurangan vektor. Kalau misal ada vektor A dan vektor B, terus ditanya A min B, berarti gambarnya gimana? Gambarnya adalah kalau vektor negatif, maka arahnya dibalik. A min B, berarti kan yang negatif B-nya ya. Jadi ketika ada vektor A dan vektor B, B-nya min B, maka min B itu dibalik kayak gini. Ini vektor min B. Jadi metode jajar genjangnya gimana? Pangkal ketemu sama pangkal. Pangkal A sama pangkal min B. Ini resultan A min B. Terus kalau B min A gimana? Berarti ini yang negatif kan A-nya ya. Jadi kalau A-nya ke sini berarti negatif A ke sini. Ini B. Metode segitiganya gimana? Segitiga kan berarti B, ujung B ketemu pangkal min A. Nah, ini resultannya. Ini B min A. Itu metode grafis yang dengan cara digambar. Nah, sekarang metode analitis. Metode analitis itu berarti dengan cara dihitung, ada rumusnya. Rumusnya apa? Rumusnya ini. Resultan sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos alfa. Alfa ini apa? Alfa ini adalah sudut apit. Yang perlu kalian ingat, sudut apit adalah sudut yang terbentuk dari pangkal dan pangkal 2 buah vektor. Ingat ya, sudut apit adalah sudut yang terbentuk dari pangkal dan pangkal 2 buah vektor. Misal, ada vektor A dan vektor B kayak gini, terus ada alfanya. Terus ada vektor A dan vektor B terus alfanya. Ini kanan dan yang ini kiri. Kira-kira yang sudut apit yang kiri atau yang kanan? Jawabannya adalah yang kanan. Ingat, sudut apit adalah sudut yang terbentuk dari pangkal dan pangkal. Kalau yang kiri ini sudut yang terbentuk dari ujung dan pangkal ya. Jadi dia bukan sudut apit. Sudut apit itu adalah pangkal dengan pangkal. Ini dia. Langsung ke contoh soal. Contoh soal di sini Bu Uhti mau membuktikan bahwa mencari resultan vektor itu baik metode grafis maupun metode analitis hasilnya akan sama atau kurang lebih sama. Contoh.
Terdapat dua buah vektor gaya, yaitu F1 sama dengan 20 Newton dan F2 sama dengan 10 Newton. Tentukan resultan dari kedua gaya tersebut. Nah, misal gambarnya seperti ini. Vektor gaya 1 itu arahnya ke sini membentuk 60 derajat terhadap sumbu X. Kalau vektor F2 itu mendatar. Nah, metode grafis kita pakai salah satu aja, yaitu jajar genjang. Misal di sini Bu Uhti menggambarkan 20 Newton dengan 4 cm. Kalau 20 Newton Bu Uhti gambarkan dengan 4 cm, berarti 10 Newton Bu Uhti gambarkan dengan berapa cm? 2 cm. Nih, Bu Uhti gambarkan ya, metode grafis menggunakan jajar genjang F1 tambah F2 itu kan berarti, nah ini yang F1 Bu Uhti gambarkan dengan 4 cm. 4 cm ini artinya 20 Newton. Nah, terus yang F2 Bu Uhti gambarkan dengan 2 cm. 2 cm ini artinya adalah 10 Newton. Lalu Bu Uhti bentuk sebagai jajar genjang, lalu ditarik garis resultannya. Nah, setelah ditarik garis resultannya, hasilnya berapa ternyata resultannya? Ternyata resultannya hasilnya adalah kurang lebih 5,5 cm. Jadi di sini ketika 4 cm itu 20 Newton, ketika 2 cm itu 10 Newton, berarti 5 cm berapa Newton? Berarti setiap 1 cm-nya mewakili 5 Newton ya. Otomatis 5,5 dikali 5 berapa hasilnya? 27,5 Newton. Nah, ini metode grafis. Nah, sekarang metode analitis. Metode analitis rumusnya dimasukkan R sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 F2 cos alfa. Alfanya berapa? Alfanya sudut yang terbentuk dari pangkal dengan pangkal, ini pangkal sama pangkal diketemukan, sudutnya ternyata membentuk 60 derajat. Jadi dimasukkan 60 derajat. 20 kuadrat plus 10 kuadrat plus 2 kali 10 kali 20 dikali cos 60. Cos 60 itu nilainya setengah. Nanti di pertemuan selanjutnya Bu Uhti beri tabel sudut istimewa. Kalau cos 60 itu nilainya setengah. Dioperasikan ini 400 plus 100 plus 400 kali setengah. Ini 200 ya. Coret-coret kan 200. 200 tambah 100, 300. 300 tambah 40, 700. Akar 700 itu berapa? Akar 700 adalah 26,5. Nah, ini hasil analitis sama hasil grafis ternyata tidak jauh berbeda ya. Hanya selisih 1 Newton. Kayak gitu. Jadi bisa diselesaikan secara metode analitis dan bisa diselesaikan secara metode grafis. Kalau kalian tanya kok Bu Uhti jawabannya beda sih? Jawabannya beda ini karena faktor pengukuran. Kalau pengukuran kan ada kayak ini. Tuh. Ini kan Bu Uhti gambar 4 cm kelebihan 1 mili ya. Kayak gitu. Jadi ada sesuatu pas gambar itu kurang pas. Jadi akhirnya hasilnya jadi selisih, tapi selisihnya tidak banyak. Nah, itu pembelajaran vektor pada hari ini. Kiranya cukup, Bu Uhti akhiri. Terima kasih.